Aku mau absen dulu, absen. Siapa yang di sini? Yang di sini suka matematika? Ada 100 orang nih. Oh. Yang nggak suka matematika? Rame juga yang gak suka matematika. Oke. Luar biasa. Wah, dari mulai Patriot Muda ini, kalau aku sendiri kan udah 3 tahun lamanya nih Kak Jerom. Tentunya selama 3 tahun ini menjadi mahasiswa, ini tuh masa-masa di mana kita mempertanyakan masa depan. Sebenarnya bener gak sih aku pilih jurusan A, bener gak sih aku pilih jurusan B? Karena itu menjadi tanda tanya besar. Kalau misalkan lulus, mendapatkan gelar tersebut, kira-kira di masa depan kita jadi apa sih? Kadang mungkin beberapa dari sini atau banyak dari teman-teman yang mempertanyakan hal yang sama, ataukah teman-teman udah punya cita-cita nih, tapi am I really able to achieve that? Itu juga menjadi pertanyaan besar mungkin teman-teman di sini ya. Dan hari ini tentunya kita bakal ngobrol-ngobrol dengan Kak Jerom mengenai itu. Mungkin aku mau mempersilahkan Kak Jerom memperkenalkan sedikit profil Kak Jerom di sini. Silakan Kak. Halo semuanya, nama aku Jerom Pauline. Aku adalah content creator. Mungkin content creator lah ya. Dan juga sekarang lagi merambah ke menjadi businessman. Dan kalau teman-teman di sini tahu Mantapu Academy, aku adalah founder dan CEO Mantapu Academy sekarang gitu. Ya. Sekali lagi tepuk tangannya dong buat Kak Jerom. Terima kasih. Terima kasih Kak Jerom. Dan tentunya aku mau nanya-nanya sedikit nih. Kak Jerom, kan sebenarnya kita itu sehari-hari dihadapkan dengan apa itu passion. Kalau Kak Jerom sendiri, Kak Jerom dari awal sudah menemukan passionnya kah? Atau pada saat menjalani journey, Kak Jerom baru nih ketemu passionnya? Oke, kalau aku pribadi, gini teman-teman, kita sebagai manusia itu adalah manusia yang selalu berubah. Dulu mungkin pas SD kita pingin jadi apa? Pengen jadi dokter, pengen jadi pilot, astronot, dan lain sebagainya. Tapi seiring berjalannya waktu, pasti hobi kita berubah, minat kita berubah, impian kita berubah. Ya. Tapi menurut aku, semua itu proses. Semua itu proses. Jadi karena kita terus berubah, itu namanya kita lebih mengenal diri dan mengenal situasi, mengenal realita gitu. Dan nggak ada salahnya dalam merubah sesuatu yang kita inginkan gitu. Apalagi teman-teman di sini kan masih maba ya. Yang ngebedain kita waktu sekolah dan maba adalah ketika kita sekolah semua itu udah diatur. Diatur oleh sekolah. Hari ini belajar ini, besok belajar ini. Nanti ekskul hari ini, semua udah diatur sama sekolah gitu. Tapi yang ngebedain ketika kalian masuk kampus adalah kalian akan nentuin jalan kalian sendiri. Dan jalannya itu ada banyak banget. Ada teman-teman di sini mungkin yang akan ngambil SKS banyak dan fokus ke akademik, ada yang fokus akan, itulah SKS-nya nggak usah banyak-banyak, aku akan fokus ke pengalaman, aku mau ikut organisasi, aku mau ikut ekstrakurikuler dan lain sebagainya. Nah, gak akan ada jalan yang benar atau salah, karena setiap orang punya jalannya masing-masing. Cuma yang paling penting adalah, dari aku adalah kita harus mencoba banyak hal dan mengeksplor diri kita. Karena semakin kita tahu banyak hal, dan semakin kita pernah mengalami banyak hal, maka kita akan tahu, makin tahu, oh ternyata untuk ini aku cocok, untuk ini aku nggak cocok. Dulu waktu aku masuk kampus, aku cobain semuanya teman-teman. Aku cobain ikut UKM, ikut ekskul gitu, aku cobain juga ikut organisasi, aku cobain nge-YouTube juga kan, aku sambil bikin YouTube, bikin konten, aku sambil kuliah dan lain sebagainya. Along the way, akhirnya aku sadar gitu, oh ternyata kalau organisasi, aku nggak terlalu suka gitu. Gak terlalu enjoy. Ya udah, akhirnya ke depannya aku gak ikut organisasi lagi gitu. Terus UKM juga aku ngerasa, oh waktu aku terlalu banyak kepake untuk UKM. Akhirnya aku berhenti UKM, aku akan fokus nge-YouTube. Tapi kalau aku gak ikut yang itu semua di awal, aku gak akan tahu dan aku akan penasaran. Nah supaya tidak penasaran teman-teman, kalian cobain sebanyak-banyaknya hal yang mau kalian cobain. Dan semakin cepat kalian cobain, kalian akan semakin
kenal sama diri kalian cocok di mana dan nggak cocok di mana, dan disitulah kalian akan menemukan, oh kayaknya ini cocok buat aku dan ini akan menjadi sesuatu yang ingin aku terus kembangin, dan itu akan jadi passion kalian gitu. Menurut aku seperti itu sih. Wow, luar biasa. Berarti Kak Jerome, sedikit aku meringkas, teman-teman bagi yang belum menemukan passionnya, cobain aja hal-hal baru di luar sana karena banyak banget hal yang bisa kita explore ya. Yes, Kak dulu Jerome. pas aku sekolah, kerjaanku belajar matematika terus karena aku mau ngejar olimpiade matematika kan. Sampai satu titik aku ngerasa aku bosan belajar matematika, kayak bosan burn out gitu. Akhirnya aku mencoba sesuatu hal yang baru yang gak pernah aku cobain sebelumnya, yaitu konten. Waktu itu bikin konten itu masih belum lazim kayak sekarang. Sekarang udah banyak banget yang jadi content creator kan. Dulu masih belum ada jadi content creator, masih jarang banget gitu. Tapi aku ngerasa, cobain deh. Sebelum aku coba, aku nggak tahu aku suka atau enggak, aku cocok atau enggak bikin konten. Akhirnya aku coba, dan setelah aku coba aku baru tahu, oh ternyata aku enjoy banget nih bikin konten gitu. Terus aku cobain juga banyak konten. Aku cobain vlog, aku cobain bikin konten masak, aku coba bikin konten matematika dan lain sebagainya. Dan dari situ pun aku jadi kenal, oh kayaknya aku cocoknya untuk bikin konten ini gitu. Semua itu it's all about eksperimen gitu. Experience, jadi eksperimen yang arahnya mau kemana gitu. Nah, bikin konten matematika pun, aku waktu itu banyak banget eksperimen. Dulu aku ngajar di papan tulis. Oh ternyata banyak yang gak suka. Aku coba bikin konten lain. Aku bikin konten quiz orang di tempat umum atau quiz influencer. Oh ternyata lebih laku gitu. Jadi it's all about eksperimen sih menurut aku. Jadi selagi kalian muda, selagi masih banyak kesempatan, banyak waktu, cobain banyak hal teman-teman. Karena kalau kalian nanya ke orang, aku kayaknya cocok gak ya ini, cocok gak ya itu, mereka gak akan bisa jawab. Yang akan bisa jawab adalah diri kalian sendiri. Karena cuma diri kalian yang mengenal kemampuan dan cocok atau enggaknya gitu. Gitu sih, semakin dewasa aku semakin belajar, semua itu subjektif dan personal banget. Hal-hal itu personal banget. Jadi gak perlu ikutin apa kata orang, gak perlu ngelihat orang lain kayak gimana. Kalau kalian ngeliat orang lain kayak gini dan kalian pingin coba, silakan cobain. Dan setelah kalian coba, kalian jadi tahu, oh kayaknya cocok deh, oh kayaknya nggak cocok deh. Kira-kira kayak gitu dari aku. Oke, jadi kayak gitu ya Kak Jerome. Dan tentunya perjalanan Kak Jerome menjadi content creator itu bukan sekali coba ya, langsung bisa berhasil gitu. Perlu berkali-kali percobaan juga. Nah ini mungkin bisa di note juga buat teman-teman untuk menemukan passion kalian, cobain semua aja hal-hal itu. Mungkin kemungkinan besar ketika kita akan mencoba berbagai macam hal tersebut, nanti ada kalanya kita akan menemukan juga passion kita sendiri. Karena seperti tadi kata Kak Jerome bahwa passion itu sangat subjektif dan juga sangat personal. Nggak bisa disamain sama pribadi yang lain gitu ya Kak. Sekedar cerita, dulu sebelum aku ke Jepang, aku mikir kan roadmap hidup aku ke depannya apa gitu. Aku mikir adalah kayak gini, aku kuliah matematika, terus aku mau kerja di Google atau kerja di Amazon. Waktu itu aku tahu kalau Google sama Amazon ini kantornya enak, terus gajinya gede banget gitu waktu di Jepang gitu kan. Tapi sebelum aku lulus, di tahun pertama aku kuliah, aku udah coba nge-YouTube. Dan ternyata dari coba ini, mencoba banyak hal baru, aku malah menemukan passion aku di YouTube, terus ternyata berkembang. Dan akhirnya aku lulus kuliah, aku malah nggak kerja jadi apa yang aku bayangkan sebelumnya gitu. Dan di sini teman-teman juga masih ada di tahun pertama, masih mahasiswa baru bahkan ya, masih mahasiswa baru. Jadi pasti kalian punya suatu goal yang pengen kalian tuju kan. Tapi along the way, ketika kalian banyak coba hal, kalian akan menemukan gitu. Kalian akan berubah mimpinya, dan itu it's very fine. Sangat-sangat tidak apa-apa untuk kalian merubah mimpi kalian atau menemukan passion baru. It's very fine gitu. It's very fine karena mungkin di sini banyak dari teman-teman karena terpapar sosial media terus-terusan, kemudian melihat pencapaian-pencapaian orang lain, rasanya tuh kayak kok kita kurang, kok kita insecure. Perlu diketahui bersama teman-teman bahwa setiap orang punya masanya sendiri, punya kesuksesannya sendiri. Untuk itu kejarlah kesuksesan kalian karena gak semua orang sukses
di waktu yang sama, Benar. nggak di umur yang sama. Mungkin ada yang 21 tahun udah kebeli mobil 5, rumah 2. Ya nikmatin aja prosesnya. Bener ya Kak Jero? Benar-benar. Iya. Dan tentunya yang paling penting, walaupun sukses itu dikejar tidak harus di umur yang muda, tapi kesempatan-kesempatan yang ada di depan mata itu harus langsung diambil. Itu benar banget. Bener ya? Itu benar banget. Karena kesempatan bisa aja nggak datang 2 kali teman-teman. Ya. Dan ketika kalian nanti punya kesempatan ya, kalau kalian tidak ambil, maka benar belum tentu kesempatan datang. Dan yang paling penting teman-teman, kesempatan itu kenapa sih langsung diambil menurut aku dari POV aku adalah karena kesempatan membuat kita nggak nyaman, ke pressure. Aduh, aku harus ini nih gitu. Karena aku say yes to an opportunity, karena aku ditawarin ini dan aku bilang aku bisa, aku ambil kesempatannya, maka aku harus mempersiapkan diri aku untuk itu. Dan ketika mempersiapkan diri aku untuk itu nggak nyaman. Tapi ketika kalian mulai merasa tidak nyaman, itu adalah tanda bahwa kita sedang berkembang. Ya. Karena seperti kata pepatah yang bilang gak akan ada growth, gak akan ada perkembangan atau pertumbuhan ketika kalian berada di dalam zona yang bikin kalian nyaman. Sebaliknya, ketika kalian mau berkembang, gak nyaman gitu. Dulu aku pernah ditawarin buat kasih pidato dalam bahasa Jepang pada saat aku masih baru 3 bulan belajar bahasa Jepang. Deg-degan banget dan kayak aku di otak aku bilang kayak nggak mungkin bisa. Aku masih baru 3 bulan di Jepang, masa aku harus pidato dalam bahasa Jepang. Tapi di saat itu aku beraniin diri buat say yes. Aku ngambil, oke, aku bisa. Ngomong dulu, bisa. Terima dulu tawarannya karena belum tentu kesempatannya datang lagi. Dan ketika kalian nggak ambil kesempatan itu, maka akan ada ribuan orang di luar sana yang akan ngambil kesempatan itu. Jadi ketika kesempatan itu datang ke kalian, jangan disia-siain. Akhirnya aku say yes, mau nggak mau aku harus latihan, aku harus bikin skrip, aku setiap hari di depan kaca aku latihan pidatonya, meskipun dulu masih medok-medok gitu, karena aku dari Surabaya, ya medok banget, medok pol ya. Tapi aku happy gitu, karena dari situ banyak kesempatan lain yang datang ke aku karena aku ngambil kesempatan itu gitu. Di situ aku kenal sama dubes Indonesia yang ada di Jepang. Di situ aku berelasi dengan banyak orang baru dan akhirnya aku dapat banyak kesempatan dari situ. Jadi ketika ada kesempatan, teman-teman, ketika ada tawaran ke kalian datang, menurut aku say yes dulu. Meskipun kalian merasa tidak bisa, meskipun kalian merasa kayaknya belum punya skillnya, katakan iya dulu. Karena ketika kalian udah iya, kalian jadi ke pressure. Sama seperti ketika kalian dapat PR di sekolah. Kalau gak ada deadline-nya, oke coba, di sini siapa yang kalau ada tugas atau PR, tapi gak disuruh kumpulin, gak ada deadline-nya, kalian bakal kerjain. Ada gak? Oh, dikit ya. Kenapa? Karena gak ada pressure-nya, ya kan? Kalau nggak ada pressure, nggak ada deadline, nggak ada apa namanya, nggak ada deadline-nya dan nggak ada pressure-nya, kita nggak akan mau untuk ngerjain sesuatu yang susah. Tapi ketika ada pressure dan ketika ada deadline itu, kita akan berusaha untuk ngerjain meskipun kita nggak enjoy, meskipun tidak nyaman. Nah itulah pentingnya kita membuat pressure dalam hidup kita untuk bisa berkembang. Salah satunya dengan tidak melewatkan kesempatan apapun itu. Wah, gitu. Terima kasih Kak Jerom. Wah, aku juga salah satu orang yang percaya bahwa pressure is a privilege. Yep. Karena nggak semua orang itu bisa mendapatkan pressure. Dan benar dari Kak Jerom sendiri mengatakan bahwa pressure itu bagaimana cara kita berkembang lebih dari yang kita sekarang ya. Yep. Ya Kak Jerom. Dan tentunya bisa unlock our potential yang kita sebenarnya nggak tahu ternyata kita bisa itu gitu ya. Yes. Luar biasa. Dan di balik kesempatan-kesempatan yang kita ambil itu sangat tidak menutup kemungkinan kesempatan lain itu terbuka. Yep. Jadi mungkin kita hari ini kakak menjadi pembicara, nanti kebuka lagi potensial-potensial ataupun kesempatan-kesempatan lain di luar sana yang lebih
gong gitu. Bener banget. Nah, kalau Setuju. aku sendiri nih Kak Jerom, kesempatan aku yang nggak boleh terlewatkan salah satunya adalah menjadi moderator untuk Kak Jerom hari ini. Yoi. Wow, dan aku seneng banget Kak Jerom bisa menjadi bagian dari talk show ini dan ngobrol-ngobrol juga dengan Patriot Muda. Nah, saking aku excitednya nih, tadi pagi dari yang biasanya nggak ngopi ngiseng, minum Americano Ice. Oke. Saking excitednya, jadi perubahan-perubahan kebiasaan yang aku tidak lakukan jadi aku lakukan. Oke. Memicu mah aku kambuh. Nah. Nih. Ada yang Masuk kayak ya gitu. teman-teman ya. Masuk nih. Masuk nih ya kan. Gitu. Mungkin bisa dicek dulu mereka tahu gak sih kalau sakit mah itu harus ngapain? Ada yang di sini penderita mah juga? Banyak. Udah sarapan belum? Ada yang udah, ada yang belum. Hati-hati nanti mahnya kambuh. Tapi pas lagi maba itu masih lagi fresh-freshnya teman-teman ya. Jadi yang punya sakit mah lebih dikit. Nanti udah mulai tahun kedua, tahun ketiga, apalagi tahun keempat nih pas skripsi, stres meningkat, kortisol meningkat. Wah itu dia Udah mulai. puncak-puncaknya. Nah makanya teman-teman, aku sendiri personally selipin juga Promak di mana-mana, di tas Yoi. aku, di pouch makeup semuanya. Biar kalau Kayak gini kan? waktu kamu kayak gitu, benar. Masuk itu ya, itu juga masuk. Masuk dong. Ya. Jangan lupa selipin promah ya. Di mana-mana. Selipin Benar. Promak, jangan nanti-nanti. Wah, Jangan nanti-nanti. itu udah 01 nih. Jangan-jangan Kak Jerom kena mah juga Tadi lagi. ada satu tim aku minum. Aku juga pengguna Promak, asik foto dulu. Pengguna Promak udah bertahun-tahun karena memang ketika mahahu kambuh, minum itu langsung set, alhamdulillah reda langsung. Widih. Brand. Tap in, masuk. Masuk nih barang. Oke, itu dia teman-teman. Gimana udah ikut challenge dari Promak semuanya? Yang akan ada pembagian door prize, kira-kira siapa yang menang ya? Challenge apa? Ada challenge apa? Kenapa? Ada challenge apa? Jadi teman-teman itu disuruh bawa cangkangnya kemasan Promak ya, bener ya? Terus nanti di dalamnya ada kertas tulisan nama mereka, kemudian fakultasnya dan juga nomor HP. Oh. Kayak gitu. Nah kita udah siapin nih 8 pemenang siapa aja nanti bakal diumumin juga dari tim Promaknya. Gitu deh. Kak Jerom, mungkin aku terakhir sebelum kita Q&A session bareng teman-teman Patriot Muda, boleh deh Kak Jerom kasih closing statement tuh. Closing statement. Kayaknya nggak usah deh. Mending langsung jawab pertanyaan dari mereka aja. Oke, baiklah. Langsung aja kali ya. Yuk guys, yang mau nanya silakan. Yang mau nanya silakan. Oh itu tuh semangat banget tuh brother. Yang sampai berdiri. Boleh. Tim panitia langsung kasih mic-nya ke Guys kakaknya. nanti kalau kalian nggak mau nanya, aku yang nanya. Ayo. Dan aku nanyanya pakai soal ya. Oke bentar, isi dulu. Kakaknya dulu ya, yang di belakang. Namanya siapa, dari fakultas apa? Ya, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama aku Yuda Wahyu Pratama. Aku dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Prodi aku dari prodi terbaik di UPN Veteran Jakarta. Prodi aku Hubungan Internasional. Oh. Pertanyaan aku buat Kak Jerom, mungkin ini aja ya kan, mungkin Kak Jerom udah berkelana sampai ke Jepang gitu kan, dan juga udah S2 di Jepang, dan juga Kak Jerom itu punya bisnis gitu kan, sempat punya bisnis, dan tadi kan katanya Kak Jerom itu bisnismen gitu. Gimana sih Kak Jerom menghadapi kayak di jalan itu kan pasti kan ada kegagalan-kegagalan gitu. Bagaimana Kak Jerom menghadapi kegagalan-kegagalan itu tuh Kak? Bagaimana cara bangkitnya, motivasinya apa, dukungannya apa, dan yang paling terpenting tuh kayak cara biar tidak terpressure gitu loh, gimana ya gue gagal gitu. Ketakutan itu tuh cara menghadapinya gimana gitu. Terima kasih. Oke. Ini aku sambil berdiri ya. Oke. Aku suka banget pertanyaannya, thank you brother.
ngomongin soal kegagalan teman-teman ya. Pertama, seringkali kita tuh takut untuk mulai karena kita takut gagal. Benar atau enggak? Benar. Tapi seringkali brother dan teman-teman di sini, kita tuh lebih takut mana? Takut gagalnya atau takut terlihat gagal? Kalau kita gagal, tapi teman-teman kita nggak tahu atau gak ada yang tahu, mungkin kita lebih berani. Tapi kita seringkali takut gagalnya karena takut dikatain teman, takut dilihat teman, takut ya gagal ya kasihan bla 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 gitu. Aku sebagai orang yang dulunya sangat perfeksionis dan aku suka terlihat baik-baik saja, terlihat oke dari teman-teman. Aku sangat takut gagal, bro. Cuma aku sampai di satu titik di mana aku mikir kayak gini. Dan dari titik ini sampai sekarang, aku sekarang mikirnya kayak gini. Aku punya mindset, ketika aku ingin mencoba sesuatu, aku akan ngelis, ya, aku akan nulis, kalau aku gagal, aku akan gimana? Kalau aku berhasil, aku akan gimana? Contohnya ketika aku mau mulai YouTube. Ketika aku gagal, pertama, orang-orang akan bilang, Jerome cringe. Mungkin aku akan dikatain cringe, dikatain so asik, ngomong depan kamera, ngonten, ya. Cuma itu doang. Dua hal itu gitu. Terus aku tulis, kalau aku berhasil, aku akan apa? Aku bisa dapat subscribers, aku bisa berdiri di depan sini karena aku dikenal sama orang-orang, ya. Aku bisa dapat uang, aku bisa dapat banyak hal. Setelah aku bandingin resiko gagal aku dan apa yang aku akan dapat ketika aku berhasil, gagal ini jadi kayak sesuatu yang tidak menyeramkan lagi. Ya udah gagal palingan dikatain orang, palingan dikatain so asik, udah. Dan orang-orang bakal lupa abis itu, ya kan? Tapi kalau aku berhasil, gimana? Seringkali kita lebih sering fokus bertanya gimana kalau gagal dibanding kita fokus mikir gimana kalau berhasil. Jadi mulai sekarang ketika kalian takut untuk memulai, coba pikir gitu. Oke, gimana kalau gagal? Boleh, ya kan? Ditulis. Tapi gimana kalau berhasil? Jangan lupa dipikirin juga teman-teman. Kalian takut bisnis, kalian takut konten. Kenapa? Ditulis. Bakal terjadi apa? Tapi gimana kalau berhasil? Teman-teman juga harus pikirin. Supaya kalian lebih berani untuk mulai. Karena kalian tahu, resiko yang kalian hadapi itu tidak sebanding dengan yang akan kalian dapatkan ketika kalian akan berhasil. Terus yang kedua, ketika lagi gagal, gimana? Ya, menurut aku teman-teman, banyak pepatah bilang, habisin jatah gagal kalian. Ya kan? Nah, menurut aku, ini benar banget. Kenapa? Aku akhirnya menemukan alasannya dari quotes ini. Dulu ketika aku mau Olimpiade Matematika, ya, aku ikut lomba pertama, aku gagal. Jadi dulu fun fact, pas aku kelas 10 SMA, aku ikut 30 lomba matematika selama aku kelas 10 dan aku gak ada yang menang. Jadi 0 menang di kelas 10 itu. Tapi aku terus mencoba. Kenapa? Karena setiap kali aku coba dan aku kalah, aku gagal, aku introspeksi diri dan aku jadikan itu sebagai suatu kesempatan untuk aku belajar. Gagal, pasti ada penyebabnya. Oke? Ini yang aku ingin teman-teman ingat. Gagal, pasti ada penyebabnya. Berhasil juga pasti ada penyebabnya. Ketika kalian gagal, tapi kalian tidak mau belajar apa penyebab kegagalan itu, maka bisa keulang lagi gagalnya. Dan percuma kalian gagal kalau kalian tidak belajar dari situ gitu. Akhirnya ketika aku ikut satu lomba, di situ aku belajar, oh ternyata aku masih belum bisa trigonometri misalnya. Di kesempatan berikutnya, trigonometri ini akan aku perbaiki. Aku akan belajar trigonometri, akhirnya di lomba kedua gagal lagi, tapi beda penyebabnya. Penyebabnya adalah, oh aku masih belum bisa aljabar level tinggi, misalnya kayak gitu. Begitu terus seterusnya, sampai akhirnya di perlombaan di kelas 11,
aku tuh udah mateng. Istilahnya aku udah nggak ada resiko gagalnya. Kenapa? Karena semuanya yang selama ini aku gagal, udah aku perbaiki, udah aku benerin. Akhirnya di kelas 11, aku menang lomba, dan menang lomba terus sampai di kelas 12. Bahkan aku dulu sebelum ke Jepang, aku dapat 8 beasiswa dari PTN dan dari swasta karena aku menang lomba ini gitu. Jadi intinya apa teman-teman? Intinya ketika kita gagal, kita harus tahu kenapa kita gagal. Dan ketika kita tahu kenapa kita gagal, kita bisa belajar dari situ. Dan ketika kita mau belajar dari situ, kita berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Dan risiko gagal kita akan mengecil. Begitu terus diulangi, sampai akhirnya kamu menemukan suksesnya. Kenapa? Karena kamu udah gak ada kekurangan yang bisa bikin kamu gagal lagi. Kalau mau ambil contoh lain, pas aku lagi ngonten teman-teman. Dulu aku coba ada ribuan konten, ya. Aku coba ribuan konten, dan dari ribuan konten itulah aku jadi tahu, oh ternyata kalau matematika, aku harus bikin yang kayak gini supaya orang-orang mau nonton. Kalau aku bikin matematika yang terlalu serius, orang-orang gak mau nonton. Sama kayak vlog, oh kalau aku ngomongnya kayak gini, kayaknya kurang. Oh kalau judulnya kayak gini, kayaknya kurang. Dari situ belajar terus sampai akhirnya sekarang aku udah menamatkan konten. Aku udah tahu kalau kontennya kayak gini pasti rame. Kalau yang kayak gini ya udahlah ini nggak rame tapi nggak apa-apa. Kayak gitu. Jadi intinya teman-teman habisin jatah gagal kalian dan ketika kalian gagal belajar sesuatu dari situ, belajar terus sampai satu titik nanti di mana kalian sudah tidak bisa gagal lagi karena kalian sudah siap untuk menghadapi sesuatu itu gitu. Karena resikonya udah kalian kecilin banget. Kira-kira gitu dari aku. Alright.